Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lotri Lovina, jurusan Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar, akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis Media Sosial Instagram pada mata pelajaran Kimia kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Kecamatan Kapur 9. Selanjutnya, kita akan membahas latar belakang. Nah, pada latar belakang ini kita akan membahas terlebih dahulu pembelajaran kimia, yang mana pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengajarkan siswa dalam pembelajaran bagaimana cara memperoleh pengetahuan, memproses pengetahuan, serta sikap keterampilan. Proses pembelajaran bisa terjadi di mana saja, baik secara pendidikan formal maupun melalui pendidikan informal dan non-formal. Contoh pembelajaran yang terjadi di sekolah yaitu pembelajaran kimia. Pembelajaran kimia dari pendidikan sekolah menengah dipelajari dari pendidikan sekolah menengah pertama hingga ke perguruan tinggi. Yang mana pembelajaran kimia ini di SMA membahas segala sesuatu tentang zat, diantaranya ada komposisi, sifat, struktur, dinamika, perubahan, dan energetika zat yang menyertakan penalaran dan keterampilan. Pelajaran kimia materinya bersifat abstrak. Jika pengkajian materi yang bersifat abstrak dapat membuat siswa kurang memahami konsep sehingga siswa sulit mempelajari kimia. Nah, selanjutnya yaitu usaha yang dilakukan untuk memproses membantu siswa dalam pembelajaran kimia dibutuhkan bantuan media agar saat proses terjadinya pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar, mudah dipahami, dan materi yang bersifat abstrak bisa dikonkretkan dan bisa membuat kondisi belajar menjadi lebih menarik. Nah, media merupakan alat penyampaian pesan informasi yang ingin diberitahukan oleh guru atau sumber pesan kepada siswa penerima pesan. Dengan media dapat membantu dalam pembelajaran, disebut media pembelajaran. Media pembelajaran yaitu segala hal baik berupa fisik maupun teknis dalam pembelajaran yang bersifat untuk memudahkan guru dalam mentransfer materi kepada siswa sehingga tercapainya tujuan pembelajaran materi kepada siswa. Nah, media pembelajaran mempunyai fungsi utama yaitu belajar sebagai sarana mengajar yang menyesuaikan keadaan dan lingkungan belajar yang dirancang dan diciptakan oleh guru. Manfaat media pembelajaran yaitu menyampaikan materi dapat disamakan, proses pembelajaran dapat menjadi lebih baik, lebih interaktif sehingga meningkatkan kualitas belajar siswa. Media yang biasa digunakan oleh guru pada saat pembelajaran yaitu media cetak berbentuk modul. Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang terdapat materi, batasan-batasan materi pembelajaran, latihan, petunjuk kegiatan belajar, metode dan cara mengevaluasi yang disusun secara berurutan dan menarik sehingga tercapainya kompetensi yang diinginkan dan bisa dipakai secara mandiri. Nah, modul ini dapat dikembangkan oleh guru dan modul berfungsi sebagai alat bantu belajar mandiri siswa di rumah. Selain itu, modul juga digunakan sebagai alat bantu guru untuk mengajar di kelas. Nah, secara umum, modul yang sering digunakan di sekolah masih dalam bentuk cetak atau konvensional sehingga hanya mampu menampilkan gambar dalam bentuk 2 dimensi. Nah, hal ini menyebabkan siswa akan merasa bosan dalam belajar. Hal ini sesuai dengan fakta yang terjadi di Indonesia, yang mana media yang sering digunakan oleh guru yaitu biasanya hanya berupa buku paket dan papan tulis, dan hal ini juga menyebabkan siswa menjadi bosan dan kurangnya pemahaman konsep saat belajar kimia.
Permasalahan di atas serupa dengan peneliti jumpai pada saat wawancara di SMA Negeri 1 Kecamatan Kapur 9 yang dilakukan pada tanggal 26 Januari 2021 yang mana diperoleh hasilnya bahwa yang menjadi kendala atau permasalahan dalam kegiatan belajar mengajarnya yaitu kurangnya minat siswa terhadap buku yang disediakan guru di sekolah. Meskipun guru sudah menyediakan media pembelajaran berupa buku paket, tetapi hal tersebut kurang efektif, sehingga siswa kurang tertarik untuk belajar. Buku paket ini juga tidak dapat digunakan sebagai sumber belajar siswa secara mandiri di rumah karena memerlukan bimbingan dari guru. Akibatnya, siswa di rumah lebih sering bermain media sosial daripada mengulang pelajarannya. Karena itu guru dituntut untuk bisa mengelola media sosial agar bisa dijadikan sebagai sumber belajar bagi siswa. Salah satu contoh media sosial yang hampir digunakan oleh siswa yaitu Instagram. Instagram merupakan aplikasi jejaring sosial dengan menampilkan gambar dan video yang dilengkapi dengan beberapa fitur dan filter untuk mengubah hasil warna pada gambar atau video yang diunggah. Media sosial Instagram memudahkan kita cara berbagi video secara online dan layanan jejaring sosial media yang dapat dipakai untuk menyimpan dan berbagi ke teman-teman pengguna lainnya. Pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai pengguna Instagram terbesar di dunia. Hal ini sama dengan hampir seperempat penduduk Indonesia aktif menggunakan aplikasi media sosial Instagram. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa sangat penting diadakan pengembangan modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram karena dengan adanya modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram ini, siswa akan menjadi lebih tertarik untuk membacanya dan dapat dijadikan sebagai pegangan belajar mandiri. Modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram ini dapat disajikan dalam bentuk foto atau gambar maupun video yang menarik. Dan dengan adanya modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram ini, siswa dapat memahami konsep pembelajaran dan juga siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya itu batasan masalah. Pada penelitian ini, peneliti membatasi penelitian ini untuk mengembangkan modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram pada mata pelajaran kimia kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Kecamatan Kapur 9. Modul tersebut berisi materi perkembangan tabel periodik unsur. Selanjutnya yaitu terdapat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana validitas dari modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram pada mata pelajaran kimia kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Kecamatan Kapur 9. Dan bagaimana praktikalitas modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram pada mata pelajaran kimia kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Kecamatan Kapur 9. Sedangkan tujuan penelitiannya yaitu untuk menghasilkan modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram pada mata pelajaran kimia kelas 10 IPA SMA Negeri Kecamatan Kapur 9 dan untuk melihat validitas dari modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram pada mata pelajaran kimia kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Kecamatan Kapur 9. Selanjutnya yaitu spesifikasi produk yang diharapkan. Dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan spesifikasi produk sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan produk berupa modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram. Pada modul pembelajaran kimia ini yang dikembangkan mengambil materi pokok tabel periodik unsur. Produk yang dibuat terdapat gambar dan video yang mana pada gambar menggunakan aplikasi Canva, sedangkan pada video menggunakan aplikasi VN Video dan insert yang didesain dengan menarik. Selanjutnya yaitu modul pembelajaran yang dikembangkan terdiri dari cover,
kata pengantar, daftar isi, glosarium, pendahuluan, petunjuk pengguna modul, pembelajaran, evaluasi, dan daftar pustaka. Dan modul yang berupa gambar dan video tadi diunggah di dalam media sosial Instagram berdasarkan urutan susunan modul pada umumnya. Selanjutnya, modul pembelajaran yang dikembangkan bisa dimanfaatkan sebagai bahan ajar pegangan pribadi dalam pembelajaran mandiri. Selanjutnya yaitu pentingnya pengembangan bagi peneliti untuk meningkatkan pengetahuan sebagai calon guru kimia agar dapat menerapkan media pembelajaran yang tepat, dan bagi guru menambah wawasan memperluas media pembelajaran yang tepat sesuai dengan keadaan dan materi suatu sekolah. Sedangkan bagi siswa dapat memperoleh tingkat minat belajar yang lebih tinggi, memudahkan siswa dalam belajar mandiri dan meningkatkan penguasaan konsep pada materi pengembangan tabel periodik unsur kelas 10. Selanjutnya, metode yang digunakan. Metode yang digunakan pada jenis penelitian yang diterapkan peneliti yaitu peneliti pengembangan atau disebut juga research and development. Selanjutnya, model pengembangan yang digunakan peneliti yaitu model pengembangan 4D, yang mana pada model pengembangan ini terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap define, tahap design, tahap development, dan tahap penyebaran atau disseminate. Tetapi peneliti hanya melakukannya penelitian ini pada hanya sampai tahap development atau pengembangan. Nah, selanjutnya pada tahap prosedur pengembangan. Pada tahap pendefinisian atau define dilakukan wawancara dengan guru, menganalisis media yang digunakan oleh guru, menganalisis literatur tentang modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram, dan yang terakhir analisis tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya pada tahap desain dilakukan desain awal produk, dan yang kedua dilakukannya desain awal instrumen, yang mana pada tahap ini bertujuan untuk membuat instrumen penelitian yang terdiri dari lembar validasi modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram, lembar validasi angket tanggapan siswa terhadap modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram, dan lembar uji kepraktisan modul berbasis media sosial Instagram. Dan yang terakhir yaitu tahap pengembangan atau develop, dilakukan tahap validasi dan tahap praktikalitas. Selanjutnya, pada tahap validasi dilakukan validasi modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram. Aspek yang dinilainya yaitu komponen isi modul, komponen kebahasaan modul, komponen penyajian modul, komponen kegrafikan modul, komponen Instagram, kualitas informasi Instagram, dan yang terakhir kualitas interaksi pelayanan Instagram. Dan lembar validasi angket respon, aspek yang divalidasinya yaitu format angket, bahasa yang digunakan, dan butir pernyataan angket. Metode pengumpulan datanya ini diskusi dulu dengan ahli pendidikan kimia, dan instrumen penelitiannya yaitu lembar validasi. Dan selanjutnya tahap praktikal. Pada tahap praktikalitas ini komponen yang dinilai yaitu ketepatan dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan taraf berpikir siswa, dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa. Aspeknya yaitu kemudahan dalam menggunakan media interaktif pembelajaran, dan metode pengumpulan datanya berupa angket, sedangkan instrumennya angket respon praktikalitas. Selanjutnya lembar validasi, selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu lembar validasi, yang mana lembar validasinya ada lembar validasi produk dan lembar validasi instrumen. Yang kedua lembar praktikalitas atau angket respon.
Hal ini dibuat untuk memperoleh respon guru dan siswa mengenai kemudahan penggunaan modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram. Sebelum angket diberikan, terlebih dahulu divalidasi oleh validator. Dan yang ketiga, lembar observasi untuk mengetahui praktikal dari modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Pada analisis validasi, rumus yang digunakan pada analisis validasi yaitu skor per item per skor maksimal dikali 100%. Sedangkan pada analisis praktikalitasnya, rumus yang dipakai yaitu skor sigma skor per item dibagi skor maksimal dikali 100%. Dengan kategori analisis validasi dan analisis praktikalitas yaitu range presentasinya 0 sampai 20 tidak valid, 21 sampai 40 kurang valid, 41 sampai 60 cukup valid, 61 sampai 80 valid, sedangkan 81 sampai 100 sangat valid. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.